Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Paryasuti dengan nomor NIM 2113071011 dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Koloid merupakan campuran antara dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikelnya berdimensi antara 1 nm sampai dengan 100 nm. Koloid jika diamati secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati menggunakan mikroskop ultra, di mana sifat-sifat koloid yaitu ada epithelial, rakbord, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liopid, dan koloid liopol, dan dialisis. Kali ini saya akan melakukan praktikum sifat-sifat koloid, lebih tepatnya yaitu epithelial, koagulasi, koloid, dan koloid liopil, dan koloid liopid. Epithelial ini merupakan gejala pengumpulan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Sebelum memulai praktikum epithelial ini, ada pun alat dan bahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu ada 3 buah gelas plastik, ada batang pengaduk, ada gelas ukur, ada senter. Di sini saya menggunakan senter HP sebagai alternatif, dan ada air secukupnya, ada kopi 2 sendok makan, ada susu bubuk 2 sendok makan, dan ada gula 2 sendok makan. Setelah semua alat dan bahan dipersiapkan, selanjutnya yaitu kita lanjut ke tahap praktikum, yaitu yang tahap pertama yaitu ambil 3 gelas buah plastik dan isi masing-masing gelas plastik air sebanyak 120 ml. Tahap selanjutnya yaitu masukkan masing-masing 2 sendok makan gula, susu bubuk, kopi ke dalam masing-masing gelas plastik yang sudah berisi air dan aduk hingga merata. Selanjutnya yaitu arahkan berkas cahaya lampu senter secara satu persatu pada setiap gelas dan amati berkas cahaya dari samping dengan arah tegak lurus beserta warna campurannya. Di sini dapat teramati bahwa air yang dicampurkan dengan gula dan diaduk hingga merata membentuk air gula. Ketika diarahkan berkas cahaya dari lampu senter, cahaya diteruskan dan campuran tampak jernih, sehingga hal ini air gula bukan termasuk sistem koloid. Pada selanjutnya yaitu pada campuran susu dan air teramati bahwa cahaya tidak dapat diteruskan, akan tetapi cahaya dihamburkan ke segala arah dan campuran tanpa keruh. Campuran susu, bubuk, dan air merupakan emulsi cair di mana terdispersi akan medium pendispersnya air, sehingga susu termasuk sistem koloid. Berikutnya yaitu campuran air dan kopi, di mana cahaya pada campuran air dan kopi tidak diteruskan tetapi dapat dihamburkan, dan campuran tanpa keruh serta terdapat endapan pada bagian bawah campuran, sehingga campuran air dan kopi termasuk suspensi. Suspensi memiliki ukuran partikel yang lebih besar daripada koloid, sehingga cahaya juga dapat dihamburkan. Yang kedua yaitu mengenai sifat koagulasi, di mana sifat koagulasi ini yaitu peristiwa pengendapan pengumpulan koloid, di mana koloid distabilkan oleh muatannya, di mana jika muatan koloid dicuci
diganti atau dihilangkan, maka netral akan berkurang sehingga dapat terjadi koagulasi atau penggumpalan. Untuk melakukan praktik mengenai sifat koagulasi, kita sebaiknya terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama itu ada alatnya, yaitu dua buah botol gelas plastik bekas yang sudah diisi label, ada batang pengaduk, ada bahannya itu ada susu, ada santan, dan ada jeruk nipis. Alat dan bahan sudah tersedia, maka kita akan selanjutnya yaitu melakukan praktikum, di mana langkah pertama yaitu masukkan susu ke tabel 1 dan masukkan santan ke tabel 2 dan masukkan jeruk nipis pada gelas yang bersampel susu dan yang bersampel santan. Dapat diamati bahwa pada gelas sampel pertama, yaitu pada susu, setelah ditambahkan jeruk nipis terjadi perubahan, yaitu adanya gumpalan-gumpalan yang terdapat pada susu, dan sedangkan pada sampel yang kedua, yaitu pada santan, setelah ditambahkan jeruk nipis terjadi perubahan, yaitu terdapat gumpalan-gumpalan pada santan. Jadi proses penggumpalan pada susu dan santan merupakan koagulasi, yang dimana koagulasi ini adalah suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk bahan yang lebih besar, di mana kemudian susu dan santan ini merupakan koloid yang termasuk salah satu contoh protein. Ketika susu dan santan ditambahkan, di mana suatu asam, maka akan mengalami denaturasi, di mana protein dengan denaturasi ini merupakan perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein, di mana akibatnya gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuartener struktural seperti suhu, penambahan garam, enzim, dan lain. Susu dan santan ditambahkan asam, di mana pada percobaan ini kita menggunakan jeruk nipis, maka kondisi struktur dari susu dan santan dan akan terputus, sehingga struktur tersebut akan berkumpul dan mengumpal, dan proses pengumpalan pada denaturasi protein ini disebut koagulasi. Baik, selanjutnya yaitu koloid liofil, di mana koloid liofil ini merupakan sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar, sehingga dapat menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Dalam melakukan praktikum ini, kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahannya, yaitu di mana saya menggunakan bahannya itu agar-agar, air secukupnya, yaitu alatnya itu ada mangkok, ada batang pengaduk yaitu sendok, dan kompor. Baik, langkah pertama yaitu kita masukkan air ke dalam panci. Lalu selanjutnya yaitu kita tuangkan bubuk agar-agar ke dalam panci. Lalu kita nyalakan kompor. Selanjutnya panaskan agar-agar hingga mendidih sambil diaduk hingga agar-agar tidak menggumpal. Baik, setelah agar-agar mendidih, kita masukkan agar-agar ke dalam mangkok. Dan kita dapat mengamati hasilnya. Dilihat bahwa agar-agar merupakan koloid jenis gel atau sol dengan fase terdispersinya padat dan medium perdesirannya cairan. Koloid liofil disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk gel yang tercipta
di mana proses terbentuknya struktur gel ini yaitu ketika agar-agar dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain, di mana molekul agar-agar kemudian memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, dan akan terbentuklah sistem koloid padat dan cair, di mana pada sistem koloid ini air sebagai medium pendispersinya dan bubuk agar-agar sebagai fase terdepersinya. Selanjutnya yaitu koloid Lyokop, di mana koloid Lyokop ini adalah sifat di mana fase terdepersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Di mana dalam melakukan praktikum sifat Lyokop ini kita perlu menyiapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama itu ada gelas plastik, ada batang pengaduk, ada mayones, dan ada air secukupnya. Percobaannya yaitu dengan cara kita menambahkan air ke dalam gelas aqua dan kita tambahkan mayones ke dalam gelas aqua yang sudah berisi air. Lalu kita aduk sampai merata dan kita amati hasilnya. Dapat dilihat bahwa mayones merupakan sol Lyokop yang tidak mengabsorpsi ke mediumnya, di mana sol tersebut akan mudah terpisah dengan mediumnya dan mudah terkoagulasi, di mana pada koloid terdapat koagulasi mayones di atas air akibat sol Lyokop, di mana mayones ini tidak mengabsorpsi ke mediumnya sehingga tidak stabil.